ada beda pencitraan dan personal branding gitu kan. Maksudnya kalau Hmm, personal branding ya mungkin itu memang brandnya dia yang oke. memang dia apa ya? Hai semuanya, ketemu lagi di Ngabubukes. Masih barengan gue, Pradipta Nugrahanto, dan Ngabubukes adalah sebuah program kolaborasi dengan berbagai institusi yang menarik. Yang pertama, Ngabubukes merupakan kolaborasi dengan cariustad.id, tempat Anda mendapatkan ustadz atau ustazah yang ramah atau kompeten dengan berbagai bidang keilmuan. Cari ustadz, baiknya dari sini. Selain itu, Ngabubukes juga berkolaborasi dengan Milenial Islami, program untuk remaja muslim milenial seperti kita yang mempromosikan nilai-nilai keislaman teguh, moderat, dan toleran dalam bingkai keindonesiaan. Silahkan follow Instagramnya di @milenialislami. Nah, kali ini bersama saya sudah ada Ustadz Saiful dan Mbak Sri Juwita atau biasa disapa Mbak Wita dari Tiga Generasi. Nah, kalau di episode yang lalu gitu ya, kita kan udah ngobrol-ngobrol nih soal hubungan orang tua dan anak gitu kan. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal kerendahan hati gitu. Oh, Karena belakangan ya kayaknya makin rame gitu, orang itu selalu merasa dia, wah gue nih yang paling oke gitu. Gitu kan, apalagi dengan makin maraknya tempat untuk membuktikan dia itu seolah-olah ya gue ini gitu dan lu siapa gitu kan. ruang Nah, ekspresi ya. mengekspresikan misalnya kita habis sholat sunnah atau baca kitab suci gitu ya, Hmm, terus di post, wah pos. akhirnya nih gitu gimana Ustadz gitu kalau kita melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Jadi gini ya, yang pertama dalam agama itu yang satu yang paling penting diperhatikan adalah niat Oke. gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, Mm, aktivitas sesuatu, kita lihat dulu ke dalam diri kita. Ini kita niatnya apa? mm. Gitu. Kalau seandainya ada orang melakukan demikian gitu ya, kita jangan tiba-tiba langsung menjudge. Oh, langsung apa namanya menuduh, oh ini orang nih pasti pamer, nih orang pasti Oke. gitu enggak. Jadi itu di luar wilayah kita gitu. Mm-mm. Jadi masalah niat itu yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala Hmm. gitu. Jadi masalah kerendahan hati, jadi hati itu perlu ditata. Mm. Hati yang enggak ditata, dia akan kacau balau gitu. Oke. Kerendahan hati itu maksudnya apa? Kerendahan itu maksudnya merendahkan hati, melihat bahwasanya kekuatan, kehebatan, kekayaan, kemuliaan itu cuma milik Allah. Mm. Hmm. Kalau seandainya pun ada orang yang diizinkan gitu, itu pun karena izin Allah Oke. gitu. Dia jadi dihormati, dia jadi disayangi, dia jadi dipercaya, dikenal baik. Itu semua atas izin Allah gitu. Maka ketika orang mendapatkan sesuatu, mendapat kenikmatan atau sesuatu yang tidak diperoleh orang lain, maka tidak sombong. Karena apa? Karena dia mentautkan hatinya bahwasanya oh, ini atas izin Allah loh, Mm. bukan karena gue gitu loh. Bukan gitu. Jadi makanya kalau dia usaha kemudian berhasil dia nggak jadi sombong. Terus kalau misalkan dia gagal, dia nggak putus asa. Karena dia tetap mentautkan, makanya disebut menata hati gitu. Jadi Oke. merendahkan hati itu bukan berarti rendah diri, Mm. minder. Nah, Justru itu yang sering orang salah kaprah oke. gitu. Beda kalau orang minder kan, ada orang minder karena kurang harapan baik, Eh, ya kan? Terus ada orang minder kalau dia berhadapan dengan orang yang lebih hebat dari dia. oke. Gitu kan. Mm-mm. Begitu dia ngelihat orang lebih hebat, lebih pintar, dia minder. Sebetulnya itu orang sombong. Mm. Kenapa orang sombong? Karena dia harus mengharuskan orang lain lebih rendah dari dia baru dia percaya diri. Bukan pada level yang Bukan sama pada level gitu sama ya. gitu. Tapi Oke. kalau dia mentautkan, oh ini atas izin Allah loh. Ini Allah Eh, yang izinkan gitu. Dia selalu melihat ini tuh karunia dari Allah gitu. mm. Dia udah nggak ngelihat orang lebih hebat atau gini atau Mm. lebih tinggi, enggak. Yang dilihat apa? Setiap orang Allah kasih bekal, kasih modal untuk buat bermanfaat satu sama Mm. lain. Gitu. Sebenarnya di situ kuncinya. Jadi Gitu. yang perlu dilihat lagi tuh niatnya dia waktu Niatnya mau mau melakukan iya. sesuatu gitu. Jadi seandainya pun dia mau pamer lagi sholat atau Mm. lagi apa, ya Ya kita biarkan saja ya gitu ya. biarkan aja gitu. Kita nggak ini Oke. juga. Heeh. Tapi pesannya buat orang-orang influencer atau apa, Mm. justru kalau dia banyak melakukan posting atau yang sifatnya inspiring gitu ya, Oke. entah itu ibadah atau Mm. perbuatan baik, justru kalau memang itu bisa menginspirasi orang lain, Hmm? Kenapa enggak kenapa gitu ya? enggak gitu. Cuman Oke. masalahnya jaga hati itu aja. Ah, Gitu. nah Mbak Wita tadi Hmm. kan udah dibilang sama Ustadz Saiful nih Hmm. soal
rendah hati itu beda dengan rendah diri. Mhm. Nah, sebenarnya apa sih bedanya? Oke, jadi kalau rendah diri memang dia nggak percaya bahwa Oke. dirinya punya kemampuan apapun Mhm. gitu ya, atau mungkin baik secara umum atau Oke. secara spesifik di Mhm. aspek-aspek tertentu. Misalkan ada yang rendah diri di penampilannya, ada yang Oke. rendah diri di akademis atau Mhm. karirnya gitu ya. Tapi ada juga yang memang secara umum, ya udahlah saya mau cuma butiran debu Oke. gitu misalkan. Yang kayak gitu juga ada Remahan gitu ya. rengginang gitu ya. Nah, tapi kalau rendah hati itu Heeh. sebenarnya dia mengenali dirinya sendiri dengan baik, Oke. bahwa dia punya kemampuan, Mhm. atau hal-hal yang positif, Oke. kualitas yang positif, tapi dia juga menyadari bahwa dia juga masih banyak hal-hal yang perlu di-improve, Nah, gitu. Sehingga, ya dia tidak perlu menyombongkan diri karena ya dia masih namanya manusiawi, mhm. paketan yang ada positif dan negatifnya, gitu Oke. ya. Tapi, jadi gini, intinya kunci dari humility atau kerendahan hati itu adalah tidak berharap special treatment dari lingkungan, Ah. gitu. Entah dia memang secara sosial status lebih tinggi Mhm. gitu ya, atau mungkin dari kekayaan atau jabatan gitu, atau dari achievement, tapi dia berharap atau memposisikan dirinya untuk tidak memperoleh special treatment dari Mmm. lingkungan. Contoh hal kecil deh gitu, misalkan harus ngantri, terus kan Oke. misalkan kalau, "Oh karena artis jadi boleh duluan motong," gitu misalkan gitu Privilege ya. gitu ya? Punya Privilege. privilege gitu. Nah, Oke. tapi dia, "Nggak usah, kalau semua orang Heeh. ngantri saya juga ikutan ngantri aja," gitu Oke. misalkan. Itu sebenarnya dia ya bagian dari rendah hati gitu yang Mhm. paling sederhana gitu. Terus, orang yang rendah hati juga tidak berharap, atau mengkonfirmasi, memvalidasi, pujian, Mhm. perhatian, apa ya, rekognisi gitu Oke. dari lingkungannya karena Mhm. ya mungkin dia nggak butuh itu atau nggak menginginkan hal itu. Yang penting bagaimana saya bisa berkontribusi positif dengan apa Mmm. yang saya miliki gitu ya. Bagaimana saya bisa produktif dan berkarya dengan apa yang memang, saya miliki secara kemampuan Oke. gitu. Ibaratnya Mhm. kalau di medsos tuh bio-nya nggak penting lah ya, gitu, siapa lu tuh. Iya iya Oke, iya. tapi kalau Mhm, ngomong-ngomong, tadi kan, Mbak Wita udah cerita gitu ya, kalau rendah hati itu jelas tidak sama dengan rendah diri gitu. mhm, Tapi mhm, gimana dengan kondisi-kondisi ketika, dia merendahkan diri dalam tanda kutip gitu untuk sebenarnya tapi dia itu sebenarnya potensinya gede banget gitu, itu humble brag. heeh. Gimana tuh kalau gitu? Oke, jadi kalau dia potensinya tinggi tapi dia merendahkan diri gitu Mhm. maksudnya, ya itu sayang ya karena maksudnya gini, orang yang, rendah hati itu Oke. sebenarnya mereka punya kontrol diri yang baik Mmm. gitu. Jadi kontrol diri yang baik artinya ya mereka tahu kapan mereka perlu bisa menunjukkan, karyanya atau produktivitasnya Mhm. gitu ya, atau ya memang ini bukan bukan ranah saya misalkan nih, saya Oke. psikolog klinis gitu Mmm. ya, terus ada, tawaran untuk kerjaan di industri organisasi, saya akan nggak ngambil nih karena Mhm. itu bukan ranah saya bukannya saya, rendah diri, tapi memang itu bukanlah hal yang Mhm. saya pelajari waktu di kampus. Jadi saya tahu batasan gitu ya. Mmm. Jadi, orang yang rendah hati tuh, ya itu tahu batasan dirinya, mampu mengontrol dirinya. Kalau Mmm. memang itu bukan ranah dia, ya dia nggak perlu ngambil Mhm. juga gitu ya. Jadi bukannya dia merendahkan diri, tapi memang mungkin itu bukanlah, kapasitasnya untuk Nah. berbicara atau bekerja di bidang tersebut sehingga Mhm. dia menolak, bukan berarti dia merendahkan dirinya, gitu. Oke. Nah, ini ke Ustadz lagi nih. Ngomong-ngomong soal tadi kan kalau kata Mbak Wita tahu kapasitasnya Tahu gitu kan. kapasitas. Nah, tadi dan sementara kalau nanti nih misalnya tadi balik lagi ke urusan posting-posting ibadah gitu Mhm. kan. Nah ini kan misalnya nih, kalau misalnya orang ini biasanya posting terus tiba-tiba karena orang lain, bilang, "Wah, lu posting-posting mulu ibadahnya cuma buat pamer-pamer nih." Kita kalau ibadah diem-diem aja Bapak gitu kan. Terus akhirnya si orang ini nggak posting lagi nih. Mhm. Akhirnya kalau kata Ustadz tadi, inspirasinya jadi nggak terlalu terdistribusi gitu Mhm. kan. Nah kalau gitu batasannya gimana sih cara mengukurnya yang paling oke deh gini aja gitu? Yang pertama sih orang harus sadar dulu ya, namanya niat itu bisa berubah-ubah, Mmm, Nah, tergantung kondisi, keadaan, dan kondisi oke. keimanan pada saat itu. Mhm. Namanya iman kan naik turun. Yes. Bisa jadi waktu dia ngelakuin tuh niatnya ikhlas, Mhm. tapi begitu dapat like banyak, Ada ya kan trigger baru ya kan, kan? wah ada Nah, trigger baru nih, ya heeh. kan. Iya, Jadi, oh supaya dapat like terus banyak heeh. gitu. Artinya apa? Artinya niat itu harus dijaga dan Mhm. kedua harus disadari Oke. bahwasanya hal ini sangat rawan.
gitu. Oke. Dan ini bisa menjerumuskan juga dong, Mm-mm. gitu. Jadi satu sisi dia bisa ambil manfaat dari itu dan orang lain bisa ambil manfaat dari postingannya, Mm. tapi satu sisi dia bisa kehilangan amal ibadah itu, Oke. pahalanya, gitu. Karena Mm. tiba-tiba kepleset, Nah, gitu. Siapa sih yang bisa jaga hati, gitu. nah, Makanya selalu Rasul itu ajarkan supaya kita berlindung dari godaan setan, oke. gitu. Jadi apapun itu mesti dimulai dengan bismillah. Mm. Jadi supaya kita melangkah, kita melakukan sesuatu, ini tuh saya melakukan baik, ini bukan karena saya. Ini Oke. karena Allah menganugerahi saya kemampuan untuk melakukan kebaikan. Allah menganugerahi saya niat baik, gitu. Jadi kalau saya melakukan sesuatu, ini kan treatmentnya gitu. Melakukan sesuatu, ini bukan karena saya baik, tapi karena Allah yang maha baik memberikan saya kesempatan untuk berbuat baik. Oke. Nah, tapi gimana nih Kak, Mbak Mhm, Wita? Tadi kan mhm, Ustadz Saiful udah bilang niat baik gitu mhm, kan, yang harus dijaga sedemikian supaya tetap tetap baik gitu mhm, kan. Tapi ketika orang menyikapinya beda gitu. Orang mhm. ini cuman sebuah pencitraan gitu. Itu gimana sih supaya kita bisa menerima bahwa kita tetap berniat baik dan orang juga memandangnya itu memang sebuah kebaikan gitu. Oke, mungkin yang perlu diingat adalah kita nggak punya kontrol terhadap persepsi orang lain terhadap kita, Oke. gitu ya. Jadi ya fokus pada niat baik kita dan Mhm. perilaku yang memang baiknya saja gitu. Di luar itu maksudnya gini, orang juga akan melihat konsistensi, Hmm. gitu kan. Kalau memang kita konsisten dalam hal itu ya mungkin itu akan jadi orang nggak akan lagi melihat sebagai pencitraan, Mhm. gitu. Dan juga maksudnya gini, bukan cuma di sosial media tapi kalau kita ngomongin pencitraan kan kesannya sosial media gitu ya. Heeh, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Hmm. maksudnya ada beda pencitraan dan personal branding gitu kan. Maksudnya kalau Hmm. personal branding ya mungkin itu memang brandnya dia yang Oke. memang dia apa ya? Dia implementasikan dalam kehidupan sehari-harinya itu value-nya dia gitu Hmm. loh. Jadi orang juga biar bisa melihat sendiri gitu. Lagi-lagi kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu. Ya, jadi maksudnya ya ya udah memang itu kalau diniatkan baik gitu Mhm. ya dan fokus pada value-value kita. Hmm. Nah, terkait humility sendiri atau rendah hati, orang-orang yang rendah hati ini akan selalu curious gitu Oke. ya, open minded gitu. Jadi mereka itu akan terus belajar apalagi sih ya yang perlu saya tingkatkan dalam diri saya, Hmm. apa yang lagi yang perlu saya contribute ke lingkungan sosial gitu ya, dan selalu terbuka pada orang lain. Jadi kalau nih misalkan ada orang bilang, lu pencitraan, oh kita mungkin bisa diskusi gitu. Kalau memang dia bisa ngajak orang ini diskusi gitu. Hmm. Emang dari mana sih ngelihatnya gitu kok dibilang pencitraan gitu. Diterima aja, tampung sarannya gitu ya. Mhm. Dan kita mungkin bisa cari cara untuk supaya terlihat lebih lebih genuine lagi, lebih tulus lagi gitu. Maksudnya orang-orang yang rendah hati nggak agresif soalnya Oke. gitu ya. Jadi kalau agresif nah perlu ditanyakan kenapa gitu. Hmm. Santai aja bro gitu kan. Kalau memang niatnya baik kenapa jadi nyolot gitu. Oke. Nah, ini menarik nih Ustadz nih. Biar niat gak jadi nyolot gitu ya, niat Heeh. baik pastinya gitu ya. Gimana sih jaganya supaya kita tetap chill aja gitu, tetap rendah hati lah kalau dalam bahasan kali ini. Kuncinya dalam satu kalimat atau satu kata gitu. Sebenarnya kita bisa lihat cirinya dulu sih. Oke. Cirinya kita itu niat baik kita tulus, Hmm? itu dipuji sama dihina rasanya sama. Oke. Tapi kalau kita pas dipuji kita terbang gitu kan, Hmm? begitu dihina kita terpuruk, di komentar yang negatif kita terpuruk. Nah, berarti ada yang salah sama niat kita. Oke. Gitu. Jadi kalau seandainya kita kita buat jaga, bener tadi kata Mbak Wita, jaga konsistensi. Hmm? Kalau kita konsisten, itu kita udah nggak mikirin lagi ini pencitraan apa tulus gitu kan. Mungkin awalnya ya awalnya dulu kita niatnya mungkin pencitraan, tapi Hmm. karena dia terus konsisten, Hmm. lama-lama jadi dirinya sendiri aslinya gitu. Jadi konsisten posting dikit Konsisten nggak apa-apa ya. ya. Lama-lama juga. Lama-lama juga dia sendiri lupa kalau dia itu Oke. buat pencitraan, kan bisa Hmm. jadi kayak Oke. gitu. Jadi yang penting sih itu ya, kita tetap mohon sama Allah Subhanahu wa taala, Hmm? bagaimanapun apapun yang kita lakukan, kalau kita niat baik, itu mesti ada makhluk lain yang nggak senang dengan niat baik kita. Makanya kita harus selalu jaga tuh Bismillahirrahmanirrahim. Supaya Oke. ingat kita niatnya mau ngapain gitu, Eh. tujuan kita mau ngapain Eh. gitu, supaya kita nggak rusak niatnya gitu. Oke. Karena itu yang paling ini ya, itu yang paling harus dijaga. Eh. Karena berapa banyak amalan besar Hmm? tapi jadi kecil nilainya gara-gara niat. Oke. Tapi berapa banyak nilai kecil tapi gara-gara niatnya dia jadi amalan yang nilainya besar Mhm. gitu. Makanya kata Nabi, niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Oke.
Oke, itulah dia obrolan kita dengan Mbak Wita dan Ustadz Saiful tentang bagaimana menjaga diri kita tetap rendah hati. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan ini, kita bisa tetap rendah hati dan tetap menginspirasi semua orang gitu kan. Hanya di Inspigo, Inspiration on the go.